Makanya dari segi perkembangan itu, baik dalam sistem pelayanan maupun dalam pendidikan kita agak tertinggal. Jadi sejarahnya diawali dari situ, dari bidang kesejahteraan sosial. Tetapi persoalannya adalah Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertemu kembali dengan saya pada podcast Ilmu Kesejahteraan Sosial yang akan mengulas tentang bagaimana sejarah perkembangan ilmu sosial di Indonesia dan dunia. Nah, podcast ini dibawakan oleh Ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai salah satu prodi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini kita sudah bersama dengan Profesor Adi Fahrudin, PhD. Beliau adalah dosen pengajar ilmu kesejahteraan sosial, telah hadir di tengah kita. Apa kabar, Prof? alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, Prof. Seperti kita ketahui, kita perlu mengulas sejarah bagaimana perkembangan ilmu kesejahteraan sosial di Indonesia dan dunia agar halayak tahu, utamanya para akademisi ya, karena masih banyak yang mungkin belum memahami persoalan ini. Mungkin Prof bisa cerita bagaimana awal mula kesejahteraan sosial itu berkembang di Indonesia dulu. Begitu, Prof. Ya, Silakan. jadi terima kasih Bu Aca. Jadi begini, sejarah kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari konteks global ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau membicarakan sejarah kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial di Indonesia, mau tidak mau kita harus merujuk kepada sejarah pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial di dunia. Nah, sejarahnya kesejahteraan sosial itu berawal di Inggris. Jadi awalnya di Inggris, tetapi kemudian berkembang pesat itu di Amerika. Ya, jadi baik bidang pelayanan kesejahteraan sosial maupun disiplin dan profesi pekerjaan sosialnya itu berawal dari Inggris, tetapi berkembang pesat itu di Amerika. Jadi itu awalnya. Nah, apa yang terjadi di Indonesia sebetulnya adalah pengaruh dari Amerika, ya. Karena apa? Dari catatan sejarah, ya, dari berbagai literatur yang saya pelajari, tidak ada pengaruh yang signifikan dari penjajahan Belanda atau penjajahan Jepang, ya, terhadap perkembangan kesejahteraan sosial, baik itu model pelayanan maupun dalam pendidikan. Itu tidak ada atau hampir tidak ada informasi yang akurat, detail, terperinci tentang pengaruh Belanda atau pengaruh Jepang terhadap sistem kesejahteraan sosial di Indonesia maupun perkembangan disiplin keilmuan maupun profesi pekerjaan sosial. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, jadi kalau dilihat dari apa perkembangan nyata, ya, kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial di Indonesia itu sebetulnya diawali dengan pembentukan Kementerian Sosial ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 45, ya. Kemudian di hari berikutnya tanggal 18 Agustus didirikanlah salah satu departemen atau kementerian itu yaitu Kementerian Sosial. Jadi sejarahnya diawali dari situ, dari bidang kesejahteraan sosial. Tetapi persoalannya adalah ketika Kementerian Sosial didirikan pada ketika itu, SDM yang menangani berbagai permasalahan sosial sebagai sebuah negara yang baru merdeka itu tidak ada. Maka di tahun 46 dan kemudian di SK-nya tahun 46, tetapi tahun 47 dimulailah pengembangan sumber daya manusia untuk menyelenggarakan atau menggerakkan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang waktu itu diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, ya. Jadi tahun 47 itu berdirilah apa yang namanya Sekolah Pembimbing Kemasyarakatan di Solo, ya. SPK di Solo inilah sebenarnya platform eh, tempat pencetakan kader-kader atau tenaga-tenaga yang akhirnya menjadi core SDM di Kementerian Sosial pada ketika itu, ya. Nah, jadi sejarahnya seperti itu, Bu Aca. Jadi tidak pengaruh Jepang atau pengaruh Belanda sebagai negara penjajah itu sebenarnya tidak kelihatan. Berbeda
dengan sistem kesejahteraan sosial di negara lain ya. Kalau misalnya di negara-negara Commonwealth itu, pengaruh dari negara yang menjajah itu dalam sistem kesejahteraan sosialnya ada. Nah, kita nggak ada ya, Belanda tidak ada. Terus Jepang pun, pada saat dia menjajah saja, selepas dia menjajah nggak ada pengaruh apa-apa kepada sistem kesejahteraan sosial kita. Itu Ya. Bu Aca. Ya, jadi Prof, walaupun sudah lama dijajah selama 350 tahun oleh Belanda dan mungkin Jepang sekian tahun itu tidak berpengaruh ya pada perkembangan kesos di Indonesia ya. Ya, Ya, padahal harusnya bisa menelurkan seperti mungkin negara persemakmuran kayak Malaysia atau Singapura itu kan karena Inggris, jadi dia betul-betul ya, bisa mengcopy apa ya, sistem-sistem kesejahteraan sosial ada di sana ya. ya, Ya, betul. Nah, ya, itu sebabnya kalau kita belajari negara-negara Commonwealth itu baik sistem pelayanan kesejahteraan sosial maupun dalam sistem pendidikannya, ya, pendidikan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosialnya itu pengaruh Inggris tuh sangat kelihatan. Ya, misalnya di Singapura sistem pendidikannya waktu itu banyak dipengaruhi oleh Inggris, di Malaysia demikian, di India ya, bahkan di beberapa negara yang lain Nigeria misalnya itu bahkan Afrika Selatan itu banyak dipengaruhi oleh Inggris. Nah, bagaimana dengan Filipina? Filipina sistemnya lebih banyak mengadopsi Amerika karena lebih cukup lama dijajah oleh Amerika. Ya. Eh, Lalu Australia bagaimana? Australia lebih banyak pengaruh Inggris, ya, baik dalam sistem pelayanan kesejahteraan sosialnya maupun dalam sistem pendidikannya. Nah, kita tidak ada corak, ya, kita nggak ada corak. Belanda enggak, Jepang enggak. Akhirnya betul-betul kita mengawali ya, mengawali sesuatu yang baru. Makanya dari segi perkembangan itu baik dalam sistem pelayanan maupun dalam pendidikan kita agak tertinggal ya, karena kita mengawalinya memang betul-betul baru. Ya. Gitu Bu Profesor Aca. bilang kalau misalnya Indonesia itu lebih cenderung ke US ya. Kira-kira corak yang lebih banyak Oh, muncul apa itu? ya betul. Dari kemudian, nah jadi saya lanjutkan dulu. Tahun 47 itu kan masih sekolah menengah, sekolah pembimbing kemasyarakatan. Nah, pada ketika itu sebenarnya inisiatif itu didukung oleh eh, apa namanya UNDP ya, UNDP. Jadi PBB melihat di negara baru SDM-nya nggak ada, jadi eh, didoronglah untuk mendirikan sekolah pembimbing kemasyarakatan. Nah, tetapi dalam perkembangannya di tahun 50-an itu eh, pengaruh Amerika mulai agak dominan dalam sistem apa namanya politik internasional ya. Jadi Amerika pun banyak memberi pengaruh melalui bantuan-bantuan internasional ya. Apa namanya bantuan-bantuan itu baik itu melalui Amerika sendiri ya maupun melalui PBB. Nah, menjadi namanya tenaga teknik tenaga apa namanya ahli technical advisor gitu ya dari PBB yang membantu negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam penyiapan SDM kesejahteraan sosial. Makanya tahun 50-an itu 56, 57 berdirilah itu yang apa namanya kursus sosial dasar. Nah, kursus kursus sosial dasar ini seperti diploma satu. Jadi tamatan dari sekolah menengah atas ya masuk ke situ. Ya. Nah, kemudian eh, 1 tahun atau 2 tahun berjalan dinaikkan eh, kursus kejuruan sosial menengah dan tinggi. Nah, itu eh, semacam diploma 2, ya diploma 2. Nah, inilah sebenarnya cikal bakal berdirinya STKS Bandung atau yang kita kenal sekarang Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Itu tahun 60-an ya 63, 64, kemudian 67 selepas meletusnya PKI itu ya sistem politik Indonesia juga berubah kan. Nah, makanya eh, apa namanya pengaruh Amerika juga demikian kuat baik di PBB maupun melalui bantuan kerjasama antar negara ya bilateral antara Indonesia dengan Amerika. Tapi di tahun 61
itu beberapa inisiatif dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui orang-orang tokoh-tokoh yang ada di Kementerian Sosial. Ya, di antaranya yaitu pada ketika itu Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial pada ketika itu Sumantri Proptokusumo kalau saya nggak salah ya, dia menginisiasi berdirinya eh, prodi atau pada ketika itu malah disebutnya Fakultas Kesejahteraan Sosial di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi sebetulnya Universitas Muhammadiyah Jakarta itu baca itu sebetulnya sudah advance lama ya, dia fakultas. Ya, tahun 61 itu fakultas dan itu cikal bakal UMJ, cikal bakal perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain. Nah, tetapi dalam perkembangan terjadi kemunduran kan dari fakultas turun jadi prodi. Nah, itu apa namanya sejarahnya ya. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya sebetulnya di UMJ sendiri sebetulnya sudah harusnya ya sudah berkembang jauh lebih pesat. Bahkan kalau kita mau beranjak kepada romantisme, ya, harusnya dikembalikan kepada fakultas. Jadi fakultas kesejahteraan sosial supaya lebih berkembang pesat, gitu. Ya. Nah, baru nanti diikuti oleh perguruan tinggi yang lain. Ya. Eh, Ya, apa namanya dulu APPS Widuri namanya Akademi Pendidikan ya, Pekerjaan Sosial Widuri yang sekarang menjadi STISIP kemudian STISIP Widuri sekarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Politik STISIPOL Widuri Universitas Indonesia ya, kemudian Poltekkes yang STKS ya. Jadi ya, waktu itu sampai tahun 80-an ini 4 serangkai ini yang apa menjadi sumber ya, sumber SDM kesejahteraan sosial di Indonesia. Jadi Poltekkes Bandung atau STKS Bandung pada ketika itu APPS yang menjadi kemudian STPS ya Sekolah Tinggi Pekerjaan Sosial Widuri, kemudian Universitas Indonesia, kemudian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, selepas tahun 85-an itu 82, 83 mulai berkembang 85 mulailah beberapa universitas lain menyelenggarakan program studi kesejahteraan sosial. Jadi sejarahnya seperti itu Bu Aca ininya ya gitu. ya. Kalau kita melihat dari proses-proses awal tuh semangatnya luar biasa ya, sampai pengembangan SDM hingga tahun 80-an ya. Itu Ya, UMJ memulai menjadi sebuah fakultas ya untuk kesejahteraan sosial. betul. Nah, ini tantangan kita, Ya, Prof. Makanya kita coba melihat lagi sejarah untuk bisa mengembalikan kembali bagaimana kejayaan-kejayaan kesejahteraan sosial di awal-awal itu untuk menjadi lebih berkembang di kedepannya gitu, Prof. ya. Ya, mungkin secara lebih jauh kalau tentang sejarah perkembangan kesos Indonesia itu, apalagi kira-kira selain dari beberapa tahapan tadi itu, Prof? Ya, jadi tadi saya katakan pengaruh apa kerjasama bilateral, Ya, kerjasama multinasional, ya, itu dominan berpengaruh. nah, Ya. Eh, ya, sampai di rasanya pengaruh Amerika itu sangat sangat besar, ya. Terutama dalam pendidikan, pekerjaan sosial, ya. Karena kebanyakan dosen-dosen dari perguruan tinggi itu belajar di Amerika, ya. Kemudian ketika mereka pulang, itu literatur, kurikulum yang ada itu ya, banyak mengadopsi apa yang terjadi di Amerika. Jadi pengaruh kerjasama bilateral dan multinasional itu pertama di motor Amerika itu sangat besar pengaruhnya. ya, betul. Nah, Ya, eh, baru di kemudian hari ya, itu pengaruh-pengaruh negara-negara lain, misalnya dengan berdirinya prodi kesejahteraan sosial di Universitas Islam, misalnya Universitas Islam Negeri, itu pengaruh Kanada, ya, Kanada yaitu melalui SIDA, ya, Canada International Development Agency, ya, mereka memberikan bantuan bilateral ke pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama ke Universitas Islam. Nah, berdirilah prodi-prodi itu. Nah, prodi-prodi ini sebelum berdiri SDM-nya disiapkan, disekolahkan
di McGill McGill, University. ya, Mereka McGill. disekolahkan gitu. Jadi kembali, nah pengaruh eh, Kanada. pola pendidikan di Kanada, kurikulumnya itu berpengaruh ke apa yang ada di Universitas Islam sekarang ini. Begitu ininya. Ya, kalau secara umum Kanada sama Amerika tuh bagaimana? Bukannya mereka itu sangat dekat dan mungkin pengaruh-pengaruh terhadap perkembangan ilmu kesejahteraan sosialnya juga sedikit banyak dari US ke Kanada itu juga ada gitu, Prof. Eh, Tidak, justru apa? Mereka dekat, tetapi dari segi apa, otonomi Oh, pendidikan mereka berbeda. Ya. Kanada mengembangkan sistem model sendiri, kemudian karena sistem pelayanan kesejahteraan sosialnya mereka juga berbeda. Ya. iya, Dan Kanada kan ada beberapa negara bagian juga kan, yang itu iya. ada yang dari pengaruh Perancis ya di Quebec misalnya kan, ada yang pengaruh Amerika dan ada yang memang inisiatif dari Kanada sendiri. Jadi apa yang ada itu sebenarnya eh, apa namanya perkembangannya berbeda apa yang di Amerika dengan Kanada. Ya, Iya. itu kelihatan sekali perbedaannya gitu. Iya, kalau kita bisa bagi mungkin dalam berapa corak besar itu ada kekuatan apa namanya apa penetrasi keilmuan ya dari tingkat kesejahteraan sosial itu kalau kita lihat Ya, ada UK, ada US, ada Kanada, ya. ada Prancis juga ya, Prof. Enggak, Atau Australia. Australia bukan Australia. tadi ngikut ke UK kebanyakan gitu. Ya, tapi dalam dalam perkembangan Praktek. berikutnya ke penetrasinya ke Indonesia, Australia dengan membawa ininya sendiri. Jadi banyak lulusan dari Australia yang apa, menjadi dosen di beberapa universitas di Indonesia, ya, Oke. Okay. di UI, di Politeknik Politeknik SOS Bandung, di Unpad, ya, bahkan Iya. ada beberapa lagi di universitas lain yang itu mau tidak mau itu memberi corak, ya, corak yang berbeda. Mm-mm. Meskipun awalnya Australia itu dipengaruhi oleh UK, Iya. tapi ketika ke Indonesia, nah di Indonesia ini corak itu, corak Amerika, Kanada, kemudian Australia, dan juga pengaruh dari negara-negara tetangga. Ya. Kita tidak bisa menafikan bagaimana pengaruh Malaysia, Iya. Filipina, ya, terhadap perkembangan kesejahteraan sosial dan pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia. Terutama misalnya di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung itu ada 14 orang lulusan dari Malaysia yang itu mau tidak mau mempengaruhi corak corak pendidikan mereka kan, keahlian mereka, pengalaman mereka juga dipengaruhi oleh itu. Ada juga lulusan Filipina, ya itu akan mempengaruhi juga, ya. Di beberapa universitas yang mereka mengajar itu pasti berpengaruh gitu. Iya. Iya, Prof. Jadi ada banyak ini ya, irisan-irisan juga ya kalau kita lihat dari perkembangan Ya, kesosnya itu ya. betul, Iya. betul. Nah, Nggak, irisan-irisan itu ya harusnya harusnya memperkaya kita, ya, memperkaya kita di Indonesia ini karena kan dari berbagai perspektif itu kita bisa banyak belajar lalu membuat satu model yang betul-betul apa model Indonesia. Jadi ada sumber dari Amerika, sumber Kanada, sumber Australia, sumber Asia dan sebagainya itu menjadi lalu kita bangun sistem apa pendidikan kita sendiri, model pendidikan kita atau sistem kesejahteraan sosial kita. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. iya. Jadi menantang juga ya Prof untuk Indonesia ya karena ada banyak apa namanya campuran pengetahuan juga mungkin praktek-praktek yang juga dari masing-masing negara itu berbeda-beda ya dan juga mempengaruhi negara-negara lainnya. Nah mungkin tawaran model yang terbaik Indonesia kira-kira apa ya Prof kalau bisa kita Ya, apa namanya jadi simpulkan dari semua model yang ada. betul. Nah, itu makanya dalam perkembangan berikutnya pekerjaan sosial itu kan berkembang juga mengikuti tren ya di Ya. dunia internasional. Jadi kita juga apa, kita punya lembaga atau institusi yang
menaungi profesi pekerjaan sosial yang mau tidak mau itu juga mempengaruhi sistem pelayanan kesejahteraan sosial. Ada namanya International Association of School of Social Work, ada International Federation of Social Social Worker, work. ada International Council on Social Welfare. Nah, tiga organisasi ini itu mempengaruhi corak pendidikan dan juga apa namanya pelayanan kesejahteraan sosial di setiap negara. Jadi pengaruh global itu mau tidak mau, ya. Iya. Nah, misalnya dalam hal pendidikan, uh, International Federation of Social Worker dan International Association of School of Social Work, mereka merumuskan satu standar, ya, disebutnya Global Standard for Social Work Education and Training. Jadi ada standar global pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial. Dan ini harus diikuti oleh semua negara. Nah, artinya apa? Ini berarti sudah ramuan nih yang harus diikuti oleh semua yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemudian begitu juga dengan agenda namanya pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi tiga organisasi ini, International Association of School of Social Work, International Federation of Social Worker, kemudian International Council on Social Welfare, ini menyusun agenda, ya, disebutnya Global Agenda for Social Work and Social Development. Jadi agenda global untuk pekerjaan sosial dan pembangunan sosial. Nah, isi agendanya? Isi agendanya adalah merujuk kepada sustainability development, ya, SDGs. Nah, jadi implementasi SDGs itu dirumuskan kembali oleh tiga organisasi ini yang harusnya agenda-agenda inilah yang harus dilakukan oleh masing-masing negara, terutama dalam pelayanan kesejahteraan sosialnya. Jadi sebetulnya kalau tadi Aca tanya model apa yang paling sesuai, nah kita eh, pakem dengan ini apa standar global, ya. Iya. Kita patuh dengan ketentuan global itu karena apa? Karena eh, lulusan kita harus juga bisa bekerja di luar negeri, bukan hanya di Indonesia, tetapi pada masa yang sama dalam pendidikan kita perlu juga berpijak kepada indigenous atau pengetahuan lokal, Indigenous, ya. pengetahuan apa namanya Indigenous knowledge, ya. tradisi budaya Iya. kita, sistem ideologi ideologi Pancasila. Nah, Iya. tetapi memang apa kita kurang kurang apa greget ya, kurang greget kalau kata saya mengkaji lebih lanjut bagaimana pekerjaan sosial Pancasila Betul. itu belum terpikir. Mau Ya. terpikir untuk itu. Sementara di negara lain orang berpikir bagaimana pekerjaan sosial bercorak apa Islam, bercorak Buddhis, ya kan, bercorak Hindu dan sebagainya. Nah kita mengapa tidak kita di Indonesia memperkenalkan satu mata kuliah baru misalnya atau kajian baru pekerjaan sosial Pancasila itu seperti apa? Iya. Paling tidak secara filosofis ya kajian keilmuan. Baru nanti mungkin prakteknya seperti apa. Yang itu Iya. tentu praktek pekerjaan sosial dalam ranah pelayanan kesejahteraan sosial berbasis ideologi nilai Pancasila. Pancasila. Itu yang Iya. ya itu yang harus kita kembangkan menurut ini kita sendiri Iya. versi Indonesia. Oke, ini mungkin Prof, kalau misalnya kita sudah tadi mengetahui tentang sejarahnya ya, terus bagaimana nanti tentang bagaimana sebenarnya kita juga harus ikut tentang standar global yang dimiliki oleh apa dari NISW, IFSW dan seterusnya, itu kan itu juga yang menyusun dari SDGs yang ada ya. Nah mungkin yang terakhir yang saya ingin tanya juga, bagaimana pandangan terhadap perkembangan kesejahteraan sosial ke depan untuk Indonesia gitu, Prof? Ya, sebetulnya dari segi perkembangan kita sudah on the track ya. Kita sudah ada undang-undangnya. Ya. Itu satu kemajuan sebetulnya. Kita sudah ada undang-undang pekerja sosial, ya kan? Kemudian kita sudah ada undang-undang dalam sistem kesejahteraan sosial.
Ada undang-undang kesejahteraan sosial, ada undang-undang perlindungan anak, undang-undang KDRT, undang-undang HAM, yang itu berkaitan semua dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi dari segi itu kita sudah lengkap, tapi implementasi mungkin kita perlu perlu di lebih ditingkatkan, ya. Pertama Tingkatkan. Ya. eh, perlu kajian-kajian Ya. terperinci, Perlu mendalam, kajian ya, bagaimana Prof ya. ya, bagaimana misalnya implementasi dari undang-undang itu supaya betul-betul real, eh, menepati cita rasa nasional, tapi juga sesuai dengan apa namanya eh, warna global. Jadi jangan sampai kita mengembangkan cita rasa nasional tapi tidak sesuai dengan Tidak respon dengan persoalan global ya. warna global. Nah, Nah, itu jadi juga kita memang tantangan harus kita, Prof. memadukan itu. Ya, tantangan kita memadukan, kita harus mengembangkan corak nasional kita, Ya. tapi pada masa yang sama kita harus berpijak kepada apa namanya panduan global. Kenapa? Karena alumni kita kan harusnya tidak hanya bekerja di Indonesia. Alumni kita harus bekerja juga di luar negeri. Nah, ketika bekerja di luar negeri, standarnya harus sama, Ya. kualitasnya, kurikulumnya, praktikumnya, dan sebagainya harus sama. Kalau kalau itu sudah sama, berarti pendidikan kita bercorak lokal, tapi ini muatan global. Iya. Tetap responsif ya, Prof ya. Ya, Artinya tidak supaya ketinggalan. jangan, jangan sampai jangan sampai seperti ini apa Iya. eh, jago kandang, ya, ya, Nah, itu. tahu cuma seperti kata dalam tempurung, kita Iya. berkembang di dalam, begitu keluar nggak tahu Iya. apa, dunia dunia luar kan berubah. Jadi ini Iya. disiplin ilmu, profesi, dan sistem pelayanan kesehatan sosial itu Iya. berubah dengan cepat. Ya. Iya. Nah, pengaruh pandemi ya berubah cepat. Nah, kita juga Iya. harus menyesuaikan, ya. Dalam pendidikan, dalam praktikum, dalam pelayanan di Iya. lapangan, di lembaga-lembaga kesehatan sosial juga berubah. Itu yang Iya. saya maksud. Iya betul, Prof. Jadi emang kayaknya kita masih perlu banyak mengkaji lagi ya, Prof, terkait dengan ini. Mungkin kita perlu Betul, ada tindak lanjut ya dari diskusi hari betul, ini. betul. Ya, ya. Ya, Itu mungkin ya bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Ikuti terus podcast Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jangan ketinggalan.